Ya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini kita masuk pada perbincangan kita di setiap hari Kamis bersama Imam Samsi Ali langsung dari Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Imam Samsi Ali. Salam. Baik, bagaimana kabar Ustadz? Sehat Ustadz? Baik. Alhamdulillah. Baik, Imam Samsi Ali, kami ingin menyoroti tentang kedatangan Paus Fransiskus yang kemarin ke Indonesia. Anda sebagai seorang pendakwah yang memang berdiam di Amerika Serikat di tengah masyarakat yang notabene bukan beragama Muslim. Bagaimana Anda melihat kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia, Ustaz? Ya, saya kira itu hak komunitas untuk melakukan silaturahmi dengan pemimpinnya ya. Jadi saya kira umat Katolik Indonesia juga punya hak, dan kita tentunya harus menghormati, karena apalagi Indonesia adalah negara yang ragam, negara yang menghormati keragaman, dan umat Katolik punya hak yang sama dengan umat Islam dalam mempraktekkan agama, mengekspresikan diri, dan merasa bahwa Indonesia juga adalah milik mereka sebagaimana umat Islam merasa itu. Jadi saya kira mereka punya hak untuk dikunjungi oleh pemimpin mereka. Sekandainya umat Islam punya pemimpin global, ya tentunya kalau kita mengundang pemimpin global kita punya hak juga, dan tidak ada yang boleh memprotes untuk itu. Hanya saja memang dalam kunjungan ini tentu tidak perlu berlebihan sampai kemudian mengurangi hak-hak orang lain untuk mempraktekkan agama, kan dikhawatirkan kurang dianggap kurang toleran. Misalnya saya dengar ada surat edaran dari Kementerian Kominfo yang asal usulnya dari surat Kementerian Agama, yang kiranya di saat azan maghrib memakai running text saja. Saya kira ini permintaan atau himbauan yang tidak perlu, karena memang selama ini yang saya ketahui bahwa setiap kali ada acara-acara live di TV, biasanya mereka tidak ingin terputuskan dengan acara live, misalnya kejuaraan tinju, kejuaraan bola, biasanya mereka melakukan running text itu. Jadi bukan sesuatu yang baru. Kalau misalnya acara misa paus dengan azan maghrib, saya juga tidak terlalu merasa bahwa itu akan mengganggu misa itu pada saat ada azan di televisi kok. Dan saya kira azan itu pun kan hanya sekitar beberapa menit saja. Jadi saya kira harusnya tidak perlu hal seperti itu. Ini bisa dianggap sesuatu yang sensitif bagi umat Islam. Jangan sampai justru umat Islam merasa bahwa kok ada umat Katolik yang datang seolah-olah mengimpose atau memaksakan kehendak, padahal umat Katolik tidak ingin itu. Saya kira Paus Francis juga tidak menghendaki yang seperti itu, ingin segala sesuatunya alami saja. Bagaimana dalam pidato di Istana Negara, saya dengarkan pidatonya yang mengatakan bahwa keragaman itu harus bersifat alami, kayak alam semesta ini. Ya, sebagaimana matahari berjalan, bulan kemudian dengan sendirinya berlindung. Di saat bulan terbit, matahari juga begitu, bintang-bintang berterbit di malam hari. Demikian seterusnya. Alam semesta ini kan berjalan sebagaimana mesti dan sealaminya, tidak dipaksa-paksakan. Jadi saya kira kedatangan Paus Francis ke Indonesia ini hal biasa saja. Sebagaimana juga orang Indonesia, sekiranya kita punya pemimpin tunggal global ya, dan kita kedatangan pemimpin tunggal global itu, tentu kita tidak punya hak untuk mengatakan, oh nanti kalau di Bali tidak boleh ada suara-suara karena ada di Bali nyanyian misalnya, kan, karena mereka punya hak untuk itu juga. Saya justru melihat bahwa ketika Paus Francis ada di Indonesia, lalu azan berkumandang dan demikian juga misa tetap jalan, itu akan menggambarkan betapa indah kehidupan bersama di Indonesia. Iya. Tapi saya kira semacam kesalahpahaman dalam memahami toleransi, seolah-olah bahwa kalau kita ini tetapkan sebagaimana artinya, seolah-olah kita dianggap mungkin kurang. Saya kira pemahaman tersebut itu salah. Itu adalah sekedar menghormati apa yang
tanpa mengurangi hak kita. Demikian juga sebaliknya, toleransi orang lain kepada kita, kita tidak perlu mengharapkan mereka tidak menjalankan agamanya. Misalnya, kalau ada Christmas, ya, lalu kemudian pas juga di bulan Ramadan, kita tidak ingin misalnya mengatakan ini bulan Ramadan, jangan menyalakan lampu-lampu karena mengganggu ibadah Ramadan kita, kan nggak begitu. Jadi saya kira karena itu berjalan secara alami, tidak perlu diatur-atur dan seolah-olah dipakai itu, karena ini justru akan menimbulkan kesalahpahaman minimal. Bisa juga justru kekhawatiran apa kecurigaan, jangan-jangan ada yang merasa lebih hebat dari kelompok yang lain gitu loh. Itu tidak boleh terjadi negara. Baik. Kalau untuk masalah toleransi kan Indonesia memang menjadi nomor satu, Ustadz. Dalam artian bahwa kita sangat-sangat bertoleransi dengan ajaran agama yang lain. Bahkan ketika Paus Fransiskus kemari, bagaimana kita menyambut beliau dengan begitu khidmat dan memperlakukan beliau sebagai kepala negara Vatikan, begitu, Ustadz. Ya, saya tidak ingin memakai kata nomor satu ya, karena kita nggak bisa mengukur dengan yang lain. Jangan-jangan ada negara yang lebih hebat gitu. Iya. Toleran. Dan saya kira itu memang sejarahnya Indonesia seperti itu. Dan saya kira ada upaya-upaya selama ini yang justru biasanya oleh teman-teman umat lain, misalnya luar negeri, khususnya mohon maaf kalau saya menyebut umat Kristiani, justru biasa mencoba membangun image seolah-olah umat Islam Indonesia itu tidak toleran. Ya. Padahal kenyataannya apa yang kita lihat kan sangat toleran. Jadi saya kira di dalam ini pertama memang diperlukan kejujuran, yang kedua diperlukan suatu yang sifatnya alami, ya, berjalan seperti itu saja, tidak perlu direkayasa-rekayasa, apalagi intervensi pemerintah yang seolah-olah kemudian menganak-emaskan kelompok lain dan kemudian yang lain seolah-olah dianaktirikan itu. Jadi saya kira pemerintah ini betul-betul harus melihatkan diri sebagai pengayom untuk semua secara merata dan secara adil gitu ya. Dan saya kira ketika Paus Francis ada di Indonesia, misa berlanjut silakan dan kita hormati karena itu hak mereka beribadah. Tapi jangan kemudian kita dilarang melakukan azan karena itu juga hak kita kan. Iya. Jadi tidak perlu. Kalau semua kita saling punya niat yang baik dan tekad yang baik, saya kira tidak akan terjadi kesalahpahaman dan apalagi kesakitan itu. Justru saya melihat pemerintah terkadang salah kaprah dalam usaha untuk mencoba membangun toleransi antar umat beragama, justru mereka membangun kecurigaan antar umat beragama gitu. Baik. Nah, Ustadz, ini kan juga Paus juga menyinggung tentang peran dari Bhinneka Tunggal Ika sebagai hal yang membanggakan dari Indonesia. Namun lebih dari sekedar kata bangga, pengakuan Sri Paus akan karakter bangsa kita ini semestinya memang menyentil pula kesadaran kita, sebab ini tidak akan berarti gaung Bhinneka Tunggal Ika jika semboyan itu tidak tercermin di masyarakat kita. Bagaimana Ustadz melihat ini, Ustadz? Ya, saya kira masyarakat kita menciptakan Bhinneka Tunggal Ika itu. Yang menjadi masalah terkadang adalah pemegang otoritas dan khususnya mereka yang berada di ranah politik, yang kemudian seringkali menggunakan keragaman ini untuk kepentingan mereka gitu. Dan ini yang kemudian menjadi penyulut bagi terjadinya persinggungan antar kelompok gitu. Kita dalam sejarah Indonesia justru misalnya di Maluku dulu, bagaimana orang Kristiani dan orang Islam saling membantu bahkan dalam membangun rumah ibadah gitu. Tapi kemudian ketika politik terlibat dalam agama dipergunakan untuk kepentingan politik, maka kemudian terjadi gesekan. Demikian juga di tempat-tempat yang lain. Jadi saya kira yang harus justru berhati-hati itu adalah pemegang otoritas. Bagaimana mereka betul-betul bisa mendapatkan pengayoman kepada semua secara merata tanpa ada yang dipaksakan. Ya, seolah-olah bahwa kita umat Islam itu kalau menjalankan agama kita dengan komitmen, dengan sungguh-sungguh, lalu kemudian kita dituduh kurang toleran. Yang saya kira yang kita inginkan adalah treatment yang sama, perlakuan yang sama saja. Jadi kalau misalnya teman-teman kita orang Kristiani diberikan misalnya pelayanan 100, ya diberikan juga 100 kepada kita, nggak perlu lebih. Walaupun kita mengatakan bahwa kita mayoritas, tapi ya kita inginkan semua sama di hadapan hukum dan di hadapan mata negara sebagai warga negara yang sama. Jadi saya kira itu yang kita inginkan. Selama agama ini kita jalankan dengan baik pada proporsi yang benar,
Saya kira tidak akan terjadi gesekan-gesekan karena semua agama itu mengajarkan yang baik-baik saja. Yang salah itu kan dari pemeluknya saja. Karena saya mendengarkan ceramah pidato Paus Francis di Istana Negara, saya kira bagus sekali karena beliau pertama kali menekankan bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat bagus, sangat indah dan memiliki falsafah negara yang baik yang disebut Pancasila itu, di mana yang pertama adalah menjunjung tinggi ketuhanan, dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya Paus Francis mengingatkan kepada umat kita, kepada bangsa kita maksudnya, dan pemerintah khususnya, bahwa agama memiliki peranan penting, jangan sampai kemudian dikebiri kehidupan beragama itu. Dan yang dimaksud di sini kan semua agama, ya bagaimana umat Islam justru kemudian didorong untuk menjalankan agamanya secara baik, bagaimana mereka memakmurkan masjid-masjid, bagaimana mereka bisa menjalankan agama dalam arti hukum-hukum juga termasuk syariahnya. Nah itu kan artinya ketuhanan yang dimaksud situ. Lalu kemudian beliau menjelaskan secara baik tentang persatuan dan keragaman, bahwa keragaman itu ibarat alam semesta ini, ya masing-masing berjalan pada porosnya kalau dalam bahasa Al-Quran. Ya jadi ini tidak perlu dipaksa-paksakan, direkayasa sedemikian rupa sampai ada yang kemudian keluar dari jalurnya. Nah, terkadang begitu. Dan yang paling bagus saya kira apa yang beliau sampaikan tadi itu bahwa falsafah negara kita itu bertujuan untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, bagi semua. Dan saya kira ini sangat penting untuk dihayati oleh pemerintah khususnya, bahwa kita diingatkan oleh pemimpin Katolik dunia bahwa keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa pandang bulu, apapun latar belakangnya, apapun afiliasi, ras, etnis, agama dan sebagainya, semuanya sama dan perlu diperlakukan secara merata gitu. Dan saya kira apa yang disampaikan itu adalah pesan yang sangat baik sekali. Dan saya kira kita umat Islam justru bisa mengambil hikmah dari situ, bahwa kita kalau menjalankan agama secara baik, sungguh-sungguh jujur, saya yakin akan sampai kepada tataran harapan untuk membangun kedamaian, keharmonisan dan lain sebagainya. Baik, tadi Ustadz sedikit menyinggung tentang pemimpin tunggal, umat Katolik punya pemimpin tunggal. Pertanyaannya, kenapa kemudian kita sebagai umat Muslim yang jumlahnya ini miliaran tidak punya pemimpin tunggal, Imam Ustadz? Ya saya kira idealnya memang ada ya, tapi karena dunia Islam sudah dicabik sedemikian rupa oleh kolonialis, dan kemudian sudah terbangun mindset bahwa tidak mungkin lagi kita membangun kepemimpinan tunggal, maka saya kira memang agak saya tidak mengatakan mustahil, tapi tidak realistik lagi kalau kita sekarang membicarakan tentang khilafah global yang seringkali kita dengarkan itu. Justru yang kita harapkan sekarang ini adalah bagaimana umat Islam yang ragam ini, termasuk ragam pemimpin lokal, bisa menjadikan kitab dan sunnah sebagai kepemimpinan atau jalan kepemimpinan yang tunggal itu. Kembali kepada rujuk pada Quran dan sunnah itu. Jadi saya kira bisa saja umat Islam ini kembali merajut kesatuan itu. Mungkin berat untuk bisa kita sampai kepada satu kepemimpinan tunggal seperti Paus misalnya di dunia Katolik atau Khalifah dalam Islam. Tapi minimal ada kesepahaman di antara dunia Islam ini bahwa kita ini satu ummah. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, ini saya kira perlu dipegangi dan terus menerus dipromosikan. Tapi saya bukan optimis ya, tapi realitanya memang masih berat sampai pada taraf itu, karena dunia Islam masih pecah belah dan dipecah belah, kemudian masing-masing punya kepentingan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, ada penyakit wahan, cinta dunia yang berlebihan, menjadikan masing-masing berusaha menyelamatkan diri untuk kepentingan masing-masing tanpa mau mempedulikan sesama. Ini sudah merupakan penyakit yang sangat krusial sekali di dunia Islam. Kalau saya mengistilahkan bahwa umat Islam sekarang ini ya sedang sakit sebenarnya. Dan penyakit yang paling berat itu ada dua. Satu adalah wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, dan yang kedua adalah penyakit perpecahan. Tidak bisa membangun persatuan dan ukhuwah lagi. Dan saya kira ini yang kemudian perlu diobatin, perlu di-healing, perlu disembuhkan kembali. Saya tidak tahu bagaimana dan dari mana memulai, tapi saya kira memang kita sedang berada baik-baik saja.
Saya kira contoh kasus terdekatnya adalah bagaimana saudara-saudara kita di Gaza yang sampai saat ini pun masih dibom, dibunuh, dibasmi hampir setiap hari. Tapi dunia Islam diam-diam saja sekarang. Dan itu menunjukkan bahwa kita itu sedang sakit. Kita tidak merasakan lagi pedihnya kepedihan badan kita ketika sakit. Kalau ketika sakit ini kan ketika kita demam misalnya, terkadang ada sesuatu yang enak itu enggak kita rasakan enak, justru yang tidak enak kita rasakan enak. Karena rasa kita berubah. Jadi berteman dengan musuh seolah-olah itu yang baik, berteman membenci saudara-saudara kita sendiri, terkadang itu yang kita anggap baik gitu. Dan itu yang terjadi dalam dunia Islam sekarang ini, karena umat Islam sedang sakit. Baik. Dan kalau tadi Ustadz menyebut tentang Gaza, ini juga menarik bahwa ketika Paus ke istana ini, Jokowi apresiasi Vatikan serukan perdamaian di Gaza. Namun kita melihat Ustadz bahwa seruan Paus saja untuk perdamaian di Gaza sendiri ini kan memang tidak didengar oleh Israel, Ustadz. Israel itu hanya akan bisa mendengar kalau dunia Islam bersatu. Kita jangan pernah berharap bahwa Israel akan mendengarkan siapapun, termasuk Amerika sendiri, karena Israel merasa bahwa Islam ini sangat mudah dikalahkan. Kenapa? Karena mereka tidak bisa bersatu. Tidak, maksudnya kita umat Islam tidak bisa bersatu. Dan Israel bisa memainkan, membenturkan antara dunia Islam, antara Iran dengan Saudi, antara negara itu macam-macam, antara Turki dengan negara-negara Arab misalnya, ya sengaja dipecah belah. Jadi solusi yang bisa mengalahkan dan menjadikan Israel lemah itu adalah umat Islam harus bersatu. Selama umat Islam tidak bisa bersatu, maka selama itu pula Israel merasa masih mengendalikan dunia. Makanya yang bisa ditakutkan oleh Israel itu hanya dunia Islam saja. Amerika ini kan tidak ditakuti sebenarnya. Justru Amerika dijadikan tumbal bumper bagi mereka itu. Jadi karena di Amerika ini yang masih mengendalikan kebijakan publik, ya kita tahulah kelompok itu juga. Jadi Israel tidak akan takut-takut itu. Kalau politisi ngomong di depan TV, terkadang di belakang lain pula. Bagaimana Biden menyerukan gencatan senjata, tapi pada saat yang sama mengirimkan senjata bermiliar-miliar dolar untuk membom orang-orang Gaza dan Palestina. Jadi jawaban untuk bisa menyelesaikan penjajahan di Palestina itu adalah dunia Islam harus bersatu. Selama dunia Islam tidak bersatu, jangan pernah bermimpi bahwa Israel akan menyerahkan hak-hak Palestina. Ya, jadi kalau kita bertanya tentang solusi dua negara atau two-state solution, maka itu berarti ada negara Palestina tapi tetap dikontrol oleh Israel. Dan saya kira dunia Islam yang ada di sekitar Palestina juga masih tetap seperti itu. Mereka belum menghendaki Palestina merdeka, karena kalau Palestina merdeka ini akan menjadi satu negara yang sangat kuat sekali. Orang-orang Palestina punya kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki negara Arab yang lain, termasuk Mesir. Makanya di Gaza itu ngapal Quran, dokter-dokternya banyak, pintar-pintar ya. Saya kira orang Palestina dan Israel itu Yahudi lah di sana itu masing-masing diberikan kelebihan oleh Allah gitu. Makanya ketika di saat Palestina nanti merdeka, maka banyak negara-negara Arab ini merasa khawatir bahwa mereka akan justru menjadi pusat peradaban di Timur Tengah. Baik. Kalau untuk Amerika Serikat sendiri, Ustadz Samsi Ali, dengan Kamala Harris ini sendiri bagaimana dengan pendapat dia dengan Israel? Karena kan kita melihat bahwa sebenarnya rakyat Amerika itu, kalau kami lihat di berbagai media itu, mereka justru mendukung Gaza dan meminta pemerintah Amerika Serikat sendiri untuk menghentikan genosida di sana. Jadi di mana-mana penguasa pemerintah itu rupanya dikontrol oleh pemegang kapital, pemegang dana, pemegang duit. Kita kenal bahwa di Amerika ini kan politisi itu juga ada kekuatan di balik dari apa yang nampak, behind the scene. Ya mungkin sama di Indonesia juga. Biasanya partai-partai politik itu dikuasai oleh orang-orang yang punya dana gitu ya. Orang-orang yang
kalau di Indonesia namanya oligarki ya, atau naga sembilan lah gitu. Hmm. Di Amerika ini juga punya oligarki dan naga sembilan gitu, cuma matanya nggak sipit. Jadi saya Hmm. kira nah Harris ini, Kamala Harris ini tidak akan banyak berubah kecuali kalau sistem perpolitikan di Amerika itu berubah. Hmm. Makanya saya selalu mengatakan bahwa kita tidak pernah berharap untuk ada perubahan dari atas ke bawah, tapi harus dari bawah ke atas. Jadi kita umat Islam dan orang-orang yang pro Palestina sekarang ini, itu justru kita bergerak dari bawah. Kenapa kemudian demonstrasi-demonstrasi terjadi di kampus-kampus, di mana-mana gitu? Itu karena itu bagian dari hasil usaha kita untuk menggerakkan dari bawah. Dan saya yakin bahwa ini akan ada perubahan, entah berapa tahun ke depan akan mampu mempengaruhi kebijakan Amerika. Tapi yang pasti bahwa dakwah kita ya bukan sekedar dakwah ceramah-ceramah, tapi kita melakukan perombakan sistem yang dilakukan dari bawah, bottom up istilahnya. Kita mendekati kampus-kampus, para pemikir, kemudian makanya sekarang ini di universitas-universitas terkenal seperti Harvard, Columbia dan sebagainya, bukan hanya mahasiswa sebenarnya yang sudah mulai sadar, tapi juga banyak profesor-profesor yang mulai sadar tentang situasi Timur Tengah, bagaimana Palestina dan Israel ini. Karena selama ini kan ada persepsi yang terbangun bahwa yang selalu menjadi korban dan terancam yaitu Israel, makanya perlu dibantu, perlu didukung. Tapi saya kira sekarang ini dengan terbukanya media, khususnya media sosial, itu sudah banyak merubah mindset, cara pandang orang-orang Amerika. Dan saya yakin bahwa ini akan berdampak ke depan. Kalau untuk Kamala Harris sendiri, saya yakin belum, karena ini masih terkontrol. Tapi kita umat Islam di Indonesia, di Amerika, kemungkinan besar akan memilih Kamala Harris dengan pertimbangan bahwa untuk kebijakan dalam negeri gitu ya, domestik di sini. Karena lawannya adalah Trump. Seandainya lawannya adalah orang lain yang bukan Trump, mungkin saja kita memilih lawannya kalau dia lebih moderat, atau justru lebih baik tidak memilih untuk memastikan bahwa lawannya menang. Karena sekarang ini kalau umat Islam tidak memilih misalnya Kamala Harris dan Donald ini Trump saja dia dikalahkan Trump ya. Dan kalau Trump menang, maka Trump ini sebenarnya lebih buruk ya, karena dia itulah yang mengatur Yerusalem sebagai ibu kota. Dia itulah yang kemudian akan kedutaan Amerika ke Yerusalem, yang selama ini presiden melakukan itu. Dan kebetulan Trump itu adalah Zionis yang sangat kuat sekali, dan Zionis itu dekat sekali dengan anaknya, dengan Pangeran Abdullah, Pangeran Saudi sekarang ini. Baik, Ustaz Samsyali, kita sudah berada di akhir. Ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ustadz. Ini terkait dengan meninggalnya Bang Faisal Basri pada usia 65 tahun pada pukul 3 pagi hari tadi. Menurut Ustadz Samsyali seperti apa? Dan yang terakhir, dengan kedatangan Paus Fransiskus ini, apakah pesan apa yang Ustadz Samsi lihat dari kedatangan beliau untuk pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang, Ustadz? Ya, tentu kita menyampaikan belasungkawa ya, karena beliau orang baik, beliau ekonom, ya, sangat kritis, dan kira selama ini menyampaikan ide-ide secara jujur, sangat membela mustadafin, rakyat kecil, dan mengeritik ya pemerintah yang sangat pro kepada oligarki. Dan saya kira beliau punya pemahaman yang luas tentang penyelewengan dalam pengelolaan negara, khususnya di bidang ekonomi selama ini. Jadi harapan kita beliau meninggal dalam keadaan yang mungkin belum terlalu tua lah, masih 65. Mudah-mudahan beliau diterima oleh Allah, dirahmati dan diampuni segala kesalahannya. Dan insya Allah mudah-mudahan ada lagi Faisal Basri yang lebih banyak lagi ke depan. Amin. Nah, kalau kunjung Paus ini, saya kira pesan kepada Pak Prabowo adalah mengedepankan pendekatan humanis, ya, bahwa selama ini kita melihat bagaimana seorang presiden seperti Joko Widodo ini yang kita anggap orang lembut dari Solo, tapi kerap kali atas nama pembangunan dengan begitu mudah mengusir orang dari kampung-kampung, penggusuran-penggusurannya, atas nama pembangunan.
Tapi kita tahu bahwa pembangunan itu juga kemanfaatannya juga kepada orang-orang yang sudah kaya dan tertentu gitu. Tidak kembali kepada rakyat. Maka kalau kita ambil pelajaran terpenting dari Paus Fransiskus ini adalah kesederhanaan, kemanusiaan, dan saya kira cinta kasih yang diajarkan oleh beliau ini cukup baik untuk kita selami bersama. Saya kira di dalam Islam kita kan tidak kurang juga dengan rahmat lil alamin itu. Yeah. Dan apa yang diajarkan oleh teman-teman Kristiani dan Katolik, saya kira sesuatu yang perlu kita apresiasi karena itu sejalan dengan ruh ajaran agama kita. Maka ketika Paus Francis tiba di Indonesia dengan menampilkan wajah yang sederhana, kemudian pendekatan humanis yang baik, itu menjadi pelajaran bagi pemerintahan Prabowo ke depan bahwa rakyat kita khususnya yang mustadafin, yang lemah ini, saya kira perlu pendampingan, perlu pemerintah itu berada di samping mereka. Rasulullah itu justru banyak doa-doanya, ya ingin bersama dengan orang miskin. Allahumma ja'alni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikanlah saya dari golongan orang-orang yang miskin. Artinya apa? Ini Rasulullah memberikan moral support, ya, support moral kepada mereka-mereka yang mustadafin. Jadi jangan pemerintah itu selalu berpihak kepada yang kaya-kaya. Justru mindset untuk membangun ini tujuannya adalah untuk mengumpulkan kekayaan yang kemudian berkumpul pada orang-orang tertentu saja. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia bukan kurang duit. Di Indonesia itu banyak sekali duit. Bayangkan orang korupsi sampai ribuan triliun itu, ratusan triliun maksudnya itu. Iya. Tapi siapa yang memiliki uang itu? Kan orang-orang kecil, masih banyak orang yang miskin, ada yang bunuh diri, ada yang kelaparan itu. Di mana uang itu? Padahal uang banyak sekali di Indonesia itu. Di mana semua hasilnya? Jadi karena ini ada sesuatu yang salah. Jadi saya kira hal yang perlu disadari oleh pemerintahan yang baru ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo adalah bagaimana berpihak kepada mustadafin. Dan saya kira itu adalah semangat terpenting yang dibawa oleh Paus Francis, bagaimana berpihak kepada mustadafin. Ini mereka Katolik, tapi saya kira kita apresiasi karena itu juga ajaran Islam. Inna alam tara kaifa apa itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kan surah Al-Ma'un. Itu juga ajaran Islam juga. Jadi kita mengambil pelajaran dari itu. Saya kira itu pelajaran penting yang harus disadari oleh pemerintahan baru ini. Baik, terima kasih Ustadz Samsyali atas perbincangan kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.